Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ila akhir ayat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahu 'azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin muslimat, jamaah taruh yang senantiasa dimuliakan, dicintai serta disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada detik ini, malam ke-24 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita 3 kenikmatan di muka bumi ini. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat tepe atau nikmat keimanan. Mengapa harus mensyukuri tahu harus ada nikmat keimanan? Karena al-imanu, iman itu yang kidu wa yang kus, kadang naik kadang turun. Jadi maka bersyukurlah kita, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita sebagai orang beriman. Karena iman kita selalu naik. Yang kedua adalah nikmat kesehatan, serta yang ketiga adalah nikmat kesempatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah berhasil menggulungkan tikar-tikar kekafiran dan menebarkan tikar-tikar keislaman sehingga kita dapat melihat pada zaman sekarang hari ini. Ayul hadirun wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah saya akan membawakan sebuah ceramah singkat saya yang berjudul tentang asma. Asma ini bukan penyakit sesak napas. Melainkan asma ini kepanjangan dari anggap semua musibah adalah hikmah. Ayul hadirun wal hadirat rahimakumullah. Yakin dan percaya bahwasanya tidak ada
di perantara manusia di muka bumi ini yang tidak pernah ditimpa suatu cobaan atau musibah. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan silih bergantinya ujian dan cobaan itu terhadap hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan pernah menguji hambanya atau tidak pernah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi jangan bikin khawatir ketika Allah menguji kita. Ya Allah, mengapa engkau mengambil anakku? Ya Allah, mengapa engkau ambil anak dan istriku? Ya Allah, mengapa engkau ambil suami dan istriku? Maka bersyukurlah kita, pasti ada hikmah di balik itu semua. Maka dari itu kunci dari ketika kita ditimpa musibah adalah sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sirinna tomatepeh, wahai orang-orang yang beriman, istainu, mintaki pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bisobri, dengan cara sabar, wassalah, dan cara sholat. Apa ganjarannya? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Atau masih tahu, membersamai orang-orang yang bersabar. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, bahwasanya sabar terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru anil taatillah. Sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Hayya 'alas shalah. Allah memanggil kita melalui para perantara muazin untuk melaksanakan sholat. Artinya sini, mari kita sama-sama melaksanakan sholat. Allah yang memanggil. Apa ganjarannya? Hayya 'alal falah. Kata Allah, sini saya kasih engkau kemenangan. Maksudnya kemenangan ini ialah fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis salat, dan apabila engkau telah melaksanakan salat fardu atau salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah engkau di muka bumi ini. Seperti contoh, petani ketika dipanggil sholat, dipanggil untuk melaksanakan sholat, dia sholat. Lalu setelah dia melaksanakan sholat, dia kembali mengerjakan sebagai pekerjaan sebagai petani. Begitupun pula sebagai PNS, sebagai guru, honorer, aparatur negara, aparatur sipil negara. Ketika sudah melaksanakan sholat, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi ingat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wa innaha, dan sesungguhnya keduanya itu lakabiratun illa alal khashiin. Sabar dan salat itu sulit illa alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Pertanyaannya adalah, mungkin biasa kita pernah dengar khusyuk. Apa itu khusyuk? Mungkin dalam pikiran kita bahwa khusyuk itu adalah menenangkan pikiran, mengosongkan pikiran. Mungkin juga kita pernah dengar khusyuk itu adalah memahami apa yang dibaca oleh imam atau apa yang kita baca sendiri ketika kita salat sendiri. Memang betul, tapi ada yang lebih tepat, Bapak Ibu sekalian. Khusyuk ialah titik-titik lanjutannya di surah Al-Baqarah ayat 46. Tadi itu wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa lil khashiin. Itu surah Al-Baqarah ayat 45. Lanjutannya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu khusyuk ialah orang yang senantiasa membersamai Allah.
orang senantiasa bercinta kepada Allah, dan orang yang senantiasa bermadu kasih kepada Allah, dan orang yang senantiasa berdua-duaan bermesra-mesraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana kita bisa menggapai khusyuk di dalam sholat? Apakah ketika gerakan kita begitu cepat itu dikatakan khusyuk? Ataukah ketika kita secepat kilat sholat itu khusyuk? Itu Allah yang menilai. Tergantung niat kita, dari niat kita untuk Allah itu sholat untuk apa. Sepengetahuan saya, Bapak Ibu sekalian, ini ilmu yang saya dapat dari pondok. Ada dua cara orang, metode orang berkhusyuk dalam sholat. Yang pertama, menurut dari versi Tarekat Qadariyah, ketika kita mau sholat, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sebelum mengangkat takbiratul ihram, ucapkanlah ini, Ilahi anta maqsudi, ya Allah, hanya engkau, kepada engkau lah yang aku maksud. Waridhaka matlubi, dan hanya kepada ridhamu yang aku tuju. Atini mahabbataka wa ma'rifatak, dan berikanlah aku kepada hambaku ini, hambamu, dan berikanlah hambamu ini cinta kepadamu ya Allah, ma'rifatmu ya Allah. Dan yang kedua, mungkin biasa lihat Bapak Ibu sekalian, ketika sudah takbiratul ihram, tangannya itu dia goyangkan begini, senada dengan jantungnya, hatinya yang bergetar. Maksudnya apa? Dia sedang berzikir kepada Allah dalam keadaan sholat, mengingat kepada Allah dalam keadaan sholat pun dia ingat Allah. Apa dia ucapkan? Senada dengan jantungnya berbunyi, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ataukah ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, dia goyangkan tangannya. Sama, itu dia menyebut kata Allahu Allah. Itu yang saya dapat ilmu ketika di pondok pesantren Tarekat Qadariyah Wan Naqsyabandiyah Suryalaya Bandung. Dan berbagai macam versi ketika kita mau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru 'anil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah, dan apabila engkau telah dilanda musibah, qalu, maka katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya lah hanyalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini bukan hanya untuk terhadap orang yang meninggal saja, orang yang dirundung kabar duka. Seperti contoh, innai mate, siapa meninggal? Ifulan, sianu, Icici binti Kaco. Contoh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya untuk terhadap itu Bapak Ibu sekalian, melainkan segala bentuk musibah yang apa kita hadapi di muka bumi ini, atau cobaan apapun yang kita hadapi. Misal, ibu-ibu ketika cuci piring, mau nabilas itu piringnya, licin tangannya, pecah itu piring ke bawah. Wajib kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ataukah tipecor tahu jatuh di kamar mandi atau di paropang, itu wajib kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya hanya milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah as-sabru 'anil maksiyah, sabar dalam menghadapi penolakan terhadap maksiat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran di muka bumi ini, falyughayyiruhu, maka cegahlah dengan biyadihi, dengan tangan kalian.
Maksud dengan tangan kalian ini ialah wa ulil amri minkum, dan para pemimpin dari para pemimpin kalian. Para ulama, para kiai, para ustadz, para azatis yang mampu mencegah suatu kemungkaran di muka bumi ini. Fa illam yastati, dan apabila kalian tidak mampu untuk mencegah kemungkaran dengan biyadihi, dengan tangan kalian, fabil lisanihi, maka cegahlah dengan lisan kalian. Fa illam yastati, dan apabila kalian tidak mampu dengan menasehati, saling mengingatkan, fabi qalbihi, maka bencilah dengan hati-hati kalian. Wa dzalika adhaful iman, dan itu yang terakhir Bapak Ibu, selemah-lemahnya iman, membenci hati-hati kalian. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sebagai penutup pada ceramah singkat saya ini, saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah. Adakah orang yang tidak mau masuk surga? Pasti semuanya mau. Tapi kata Nabi, ada umatku yang tidak mau masuk surga. Apa hadisnya? Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Setiap umatku, kata Nabi, berhak masuk surga, illa, kecuali man aba, yang tidak mau. Wakilah para sahabat kaget. Jangankan para sahabat kaget dan bertanya, kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meyakini bahwa Rasul itu ada, namun kita tidak pernah bertemu, pasti kita kaget dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan mau masuk terhadap surganya Allah ya Rasulullah? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab atau bersabda, man ata'ani, inna yang taat kepada aku, kata Nabi, dakhalal jannah, maka surga baginya. Wa man asani, dan inna pawali-wali terhadapku, kata Nabi, faqad aba, maka itulah orang-orang yang tidak mau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin inilah ceramah singkat yang bisa saya bawakan. Kebenarannya datanglah dari Allah, dan kekhilafan datangnya dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, minallahi musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.